Nanti jawabannya boleh kalian tulis di buku catatan dulu, setelah beli bukunya nanti pindahkan. Oke. Miss akan mulai. Semua perhatikan. 4C. Oke, kemarin kita sudah membahas sampai yang ini kan? Nah, kemarin kita udah bahas sampai yang ini kan? Kita lanjut di halaman 25, masih di halaman 25. Sainsnya halaman 25. Nah, lihat di sini ada kelompok vertebrata dan invertebrata. Nggak nampak, Sermis. Apa? Nggak nampak. Riuna tidak lihat. Mau mungkin itu sinyal ya kurang bagus. Yang lainnya bagaimana? Nampak slide yang dari Miss? Bisa lihat? Bisa kan? Lihat tulisan. Nampak, Miss. Oke. Nampak, Miss. Nampak. Nanti boleh dilihat aja rekaman dari Zoom ini ya, Miss upload kok di Google Classroom. Oke. Nah, di sini ada kelompok vertebrata dan yang di sebelahnya ada invertebrata. Yang kemarin Miss katakan vertebrata itu adalah yang memiliki tulang belakang kan? Seperti mamalia, amfibi, lalu apa lagi? Reptil. Oke, kelompok burung. Nah, kita lihat sudah benarkah ini? Katanya cross jika ada yang salah di dalam tabel. Nah, write the animal names in the correct column, katanya. Tulis nama hewan yang tepat di kolom yang tepat. Jadi kita lihat. Ini bear. Beruang kan? Beruang mamalia? Ya, benar. Kalau yang kelompok bird, burung, eagle, benar ya. Ini burung elang. Oke, ini reptil. Yang reptil, ular itu kelompok reptil. Iya. Ini lizard. Lizard juga kelompok apa lizard? Apakah amfibi? Kalau yang ini, insek. Benarkah? Insek. Insekta, yaitu lebah. Benar ya? Benar. Oke. Ini kalau yang egret. Egret itu apa? Ada yang tahu? Ini bunga bangau ya. Ini burung maksudnya, burung. Egret itu burung bangau. Dia di kelompok mamalia, berarti salah kan? Jadi kita disuruh cross. Egret itu adalah burung bangau. Jadi kita tulis di kelompok burung. Oke? Nih, di sini makanya Miss tulis dia. Oke, pindahkan dia di sini. Oke? Coba. Selanjutnya, bee. Bee ini lebah. Lebah itu di kelompok burung. Benar atau salah? Salah ya. Lebah itu kelompok serangga. Jadi kita cross dulu. Selanjutnya frog. Frog itu katak. Katak di kelompok reptil. Salah, katak itu di kelompok amfibi. Lalu yang kelompok amfibi, rabbit. Rabbit itu apa? Kelinci kan? Kelinci benar di kelompok amfibi. Benar Evelyn, salah. Rabbit itu kan mamalia. Selanjutnya, turtle. Turtle itu kura-kura. Jadi kura-kura di kelompok apa? Aduh, siapa yang bisa?
Itu benar, Miss. Benar. Turtle di kelompok serangga. Amfibi. Amfibi. Kelompok reptil. Nah, jadi jawabannya yang benar itu, lihat. Di sini sudah Miss tulis. Dia rabbit, kelompok mamalia. Pindahkan dia ke kolom yang tepat. Egret itu di kelompok burung, karena tadi dia burung bangau kan. Turtle itu di kelompok reptil. Kura-kura itu di kelompok reptil. Lalu frog, katak. Katak itu di kelompok amfibi. Dan ini insek atau serangga itu adalah lebah. Oke, sudah dipindahkan jawabannya? Sudah? Ini juga salah ya. Lizard itu bukan amfibi. Kadal itu di kelompok reptil. Lizard itu kadal. Itu di kelompok reptil ya. Oke, sudah dipindahkan jawabannya? Sudah? Carlston, sudah dipindahkan jawabannya? Oke, kita lanjut ya. Oke, ini selanjutnya. Kita disuruh mendeskripsikan bagian tubuh dari hewan ini. Miss, coba apa tadi? Siapa yang belum selesai? Saya, Miss. Nih. Ini satu lagi tadi ya, lizard. Sudah, Miss. Udah, oke. Nah, ini. Jadi kalian harus tulisnya dengan cepat ya. Ini, ada hewan ikan. Ikan salmon, ada ular, ada katak, ada kuda, dan ada burung. Nah, jadi yang kita bisa deskripsikan dari bagian tubuh dari ikan ini apa? Coba ikan, bagian tubuhnya ada sirip kan? Lalu ada apa lagi? Nih, Miss kasih jawabannya. Jadi ikan itu punya sirip. Kalian boleh tulis. Sirip yaitu dia untuk maintain position, untuk menjaga posisinya, posisi badannya, supaya dia bisa move, bergerak. Lalu steer and stop, untuk mengatur dia mau berenang ke kanan atau ke kiri ataupun berhenti. Jadi siripnya itu yang ada di atas, yang ada di bawah itu sirip. Ini perhatikan yang tunjuk. Oke, bisa ditulis. Nah, boleh ditulis 2 saja, supaya tidak terlalu banyak. Nih, sirip, fins itu sirip ya, to maintain position, move, steer, and stop. Dia untuk menjaga posisi badannya, bergerak, berenang ke kanan atau ke kiri ataupun berhenti. Lalu gills itu insang, alat untuk dia bernafas ya.
Jadi ikan itu punya insang. Oke, sudah selesai ditulis? Sudah, Miss. Selanjutnya, snake atau ular. Jadi ular itu punya eyes, mata. Use for look around, mata untuk melihat ya, melihat sekelilingnya. Lalu scales, to protect their body from environment. Jadi kulit atau sisiknya, sisiknya itu untuk melindungi tubuhnya. Scales, to protect their body from environment. Lalu tongue itu lidah. Biasanya lidahnya itu kan panjang. Jadi gunanya itu ada, yaitu untuk mencium juga. Makanya ular sering mengeluarkan lidahnya karena dia sering mencium di sekelilingnya. Dia mencium menggunakan lidahnya. Jadi dia mengambil seperti udara yang ada di sekitarnya, yaitu untuk mencium. Eyes dia untuk melihat, scales untuk melindungi badannya, lalu lidah biasanya juga untuk mencium. Makanya dia sering mengeluarkan lidahnya kalau sedang berjalan atau mencari mangsa. Oke, sudah? Sudah selesai ditulis? Wilbert, you sudah selesai? Miss lanjut ya. Belum, Miss. Siapa yang sudah selesai? Karsten Junior sudah? Oke, Miss. Dah. Siapa yang sudah selesai? Belum. Gavin, Miss. Gavin, yo coba baca Gavin. Dari fins itu, dari ikan. Coba baca. Ayo Belum, teman ya, Miss, Miss kasih waktu belum. 1 menit ya. Fins to maintain position, move, steer, and stop. Gills are the breathing apparatus of fish. Snake eyes used for look around, scales to protect their body from environment. Tongue, Tang bacanya, tang. tongue. They smell by using their forked tongues. Fork tongues. Oke, sudah? Miss lanjut ya. Already, Miss. Siap, Miss. Belum, Miss. Nanti Miss bagikan aja di Google Classroom ya, kalau kalian masih lama sekali nulisnya. Oke? Nanti kita tidak cukup waktu. Miss lanjut dulu, oke? Nah, selanjutnya ada katak. Katak itu memiliki eyes, sama seperti ular tadi, use for look around. Lalu legs. Legs-nya itu kaki. Kaki gunanya untuk melompat dan bergerak ya, sama seperti manusia. Sama seperti hewan lain juga, legs atau kaki gunanya untuk melompat ataupun bergerak. Skin. Jadi katak itu punya kulit yang dia
permeable, artinya itu dia bisa menyerap air. Jadi katak itu punya kulit yang dia permeable, itu bisa menyerap air. Menyerap air dari tempat dia tinggal, jadi biasanya katak itu tidak perlu minum banyak karena dia sudah minum dari kulitnya, seperti sudah menyerap air gitu. Oke, sudah ditulis? Miss baca ya. Eyes, use for looks around. Legs, use for jump and move. Skin is permeable, it can absorb water. Oke, sudah? Sudah, Miss. Oke. Bagi yang belum nanti periksa aja di Google Classroom, Miss upload kok. Ya. Lalu ada kuda. Kuda, kaki juga sama, use for walk. Legs, legs itu kaki ya, use for walk. Lalu eyes, sama seperti ikan, hewan lainnya juga sama seperti manusia, use for look around. Digunakan untuk melihat. Lalu dia punya apa ini kuda? Tail, yaitu ekor. Jadi biasanya kuda itu ekornya untuk the tail of horse is used. Ini Miss, iniin aja. Biar nggak usah panjang. Use quite effectively as a fly swatter. Jadi guna ekor daripada kuda itu biasanya dia bisa untuk mengusir lalat. Use quite effectively as a fly swatter. As a fly pengusir lalat. Oke? Eyes untuk melihat, legs dia untuk berjalan. Ekornya tadi bisa digunakan untuk mengusir lalat. Nah, selanjutnya ada vulture, ada burung. Burung ini sebenarnya burung pemakan bangka ini. Vulture. Jadi dia punya apa? Ciri dari burung yaitu punya wings, yaitu sayap. Use for flight. Jadi gunanya untuk terbang. Beak itu paruh. Itu seperti mulutnya ya, paruh. To help them tear up their food to eat. Untuk membantu mereka mengoyak makanannya untuk dimakan. Feet. Use for move and to catch their food. Oke. Sama kaki juga gunanya untuk berpindah tempat, lalu untuk menangkap makanannya. Kalau burung kan dia menangkap makanannya pakai kaki kan? Richelle, Valerie sudah? Ini Zoe, Sophie, William, Jocelyn, Nathan, Chloe, Keanu, Stanley. Kenapa on off kamera semua? Di-on-kan saja kameranya. Miss mau lihat. Oke. Sudah ditulis? Belum, Miss. Siapa yang sudah selesai? Coba, yang sudah selesai siapa mau baca? Darren, oke Darren. Coba baca Darren, dari kuda. Temannya cepat ya. Leg used for walk, eyes used for look around, tail used for Effectively as a fly swatter. Lalu yang vulture, wings. Used for flight. Beak to help them tear up their food to eat. Feet used
for moths and to catch their food. Oke, good. Thank you. Sudah tahu artinya ya? Tadi big itu paruh ya. Seperti Orange. mulutnya big. Miss, Ini. saya sudah siap. Oke, Gavin mau baca juga lagi? Iya. Ya udah baca. Temannya selesai sudah? Ayo. Legs used for walk. Eyes used for look around. Tail Tail. used quite effectively as a voice sweater. Wings used for flight. Beak to help them bear up their food to eat. Feet used for mouth and to catch their food. Oke, kita lanjut ya. Nanti yang belum selesai lihat aja di Google Classroom Miss upload. Nah, selanjutnya di sini ada yang sudah di ini Miss langsung kasih jawabannya saja. Oke. Jadi ada katanya ini ada insect. Insect itu artinya serangga. Lalu mouth part itu adalah bagian dari mulut. Lalu ada six 6, thorax, ini thorax. Ini web, jaring ya, jaring. Lalu wings. Wings itu sayap. Sayap. Ini ada jaring. Ini ada thorax. Ini ada 6 ya, artinya tahu kan semua. Ini adalah bagian mulut. Mulut lah Miss katakan, bagian mulut. Insect itu serangga. Nah, yang A. Miss mau coba baca Keanu. Nah, Keanu, di sini ada pertanyaannya, insect use their, serangga menggunakan titik-titik untuk mengunyah. Ayo, apa? Jawabannya sudah Miss tulis di sini, yaitu bagian mulut. Insects use their mouth parts to chew and suck. Oke, good. Insect use their mouth part to chew and suck. Ya, jadi serangga menggunakan bagian mulutnya untuk chew itu mengunyah. Oke, yang B, bagian B. Oke, boleh ditulis jawabannya. Bagian B, siapa mau baca? Javian, coba Javian. Ini adult insect, jadi serangga yang sudah dewasa biasanya memiliki titik-titik kaki dan 2 pasang apa? Jawabannya sudah Miss tulis. Coba baca. Adult insects usually have 6 legs and 2 pairs of wings. Oke, jadi artinya serangga yang sudah besar biasanya memiliki 6 kaki kan? Miss katakan sebelumnya dia 3 pasang dan juga 2 pasang sayap. Nah, yang C, siapa mau? Max Brooklyn, coba. The thorax is between the head and the abdomen. Nah, ini artinya toraks. Toraks itu ada di antara kepala dan abdomen, bagian perutnya. Jadi pada serangga, toraks itu ada di antara kepala dan abdomen. Nah, yang D. Sherlyn coba, Sherlyn baca yang D. Yang lainnya sudah boleh ditulis jawabannya. Sherlyn Arista. Sherlyn Arista, baca nomor D. Nomor
Spider are invertebrate, but they are not. Oke, ini saja Runa. Ya, Miss. Nomor D, baca. Spider are invertebrates, but they are not insects. Iya, good. But they are not insect. Laba-laba adalah invertebrata, tapi mereka bukan serangga. Karena laba-laba itu punya 8 kaki, kan? Miss sudah jelaskan. Yang terakhir, spider spin webs to catch their prey. Oke, Wallace. Wallace. Spider spin web to get their Oke, prey. jadi laba-laba menyebarkan jaringnya untuk menangkap mangsanya. Sudah ya? Kita lanjut. Nah, ini dia. Miss kasih yang kepala itu, yang di atas itu adalah, siapa bisa? Yang bagian atas. Nah, ya. Selanjutnya yang di bawahnya apa itu? Itu adalah kepala. Ini adalah kepala head. Oke? Nah, selanjutnya yang di bawah kepala, itulah yang tadi Miss katakan toraks. Ya. Oke, langsung ditulis di bukunya. Tadi toraks penghubung antara kepala dan abdomen ya. Jadi itu toraks. Lalu di bawah toraks ada, itu apa yang ditunjuk? Itu adalah kaki, leg. Oke? Nah, yang di bawah kaki itu apa yang untuk terbang? Wings. Nah, yang terakhir, inilah dia yang namanya abdomen. Oke, sudah? Sudah? Yang bagian ini yang di atas itu dia antena ya. Antena serangga. Yang di bawahnya itu tempat melengketnya antena itu adalah head, kepala. Di bawah kepala itu yang disebut toraks. Toraks penghubung kepala dengan abdomen. Lalu di bawah toraks itu ada yang ditunjuk yaitu kaki. Nah, di bawah kaki yang untuk terbang ada wings. Nah, yang terakhir ini disebut abdomen. Oke, sudah? Sudah, Miss. Nah, ini siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Our nose for smelling. Hidung kita untuk mencium. Our ears for, telinga kita untuk apa? And our skin is for, ini tentang indera. Oke, Max Brooklyn. Hearing. Ah ya, hearing. Good. Hearing and our skin is for touching. Oke, good. Yang nomor 2, Wallace bisa. We have titik-titik sense. Kita punya 5 sense. ya 5 sense. Kita punya 5 indera ya, ada mata, hidung, mulut, telinga dan kulit. Oke? Nomor 3. We use our sense of sight to, kita gunakan indera mata penglihatan kita untuk read, smell, touch or hold. Christopher Lee. For read. Oke, good. Lalu nose hair are in your Nostrils. iya, good. Nostrils di lubang hidung. Oke, sudah ya? Sudah dipindahkan jawabannya? Already. Oke.
Selanjutnya, yang nomor 5, siapa bisa? Which two sense do you use to watch? Oke, langsung dijawab saja. Siapa? Eyes. Oke, good. Eyes. And apa lagi? Kalau kita menonton TV, kita gunakan telinga. Jadi jawabannya eyes and ears. Lalu, what sense would you use for feel your hair? Untuk merasakan rambut, Skin. apa? Skin. Good. Nah, sekarang kita disuruh menarik garis. Hidung. Hidung untuk smell. Good. Ini tangan untuk touch. Touch. Oke. Tongue untuk Taste. taste. Nah, yang dites apa biasanya? Makanan kan? Good. Lalu yang di smell biasanya? Flower. Flower. Good. Ini yang di touch biasanya merasakan eyes. Oke. Sudah? Oke, sudah? Salah. Miss nanti sudah upload soal di Google Classroom ya. Kalian boleh periksa. Itu tugas pertama, ya. Tugas pertama Miss upload soal di Miss. Google Classroom. Already? Ready. Oke. Kita lanjut ya. Nah, all plants have root. Name a function of the root. Apa itu root? Oke, jadi root itu adalah akar. Take nutrition from the soil. Dia untuk mengambil nutrisi dari tanah. Yang B, what would happen to a plant if its roots were damaged? And why? Oke, jawabannya adalah watering the plants so the fertile plants return. Jadi katanya, what would happen? Apa yang akan terjadi kepada tanaman jika akarnya itu wait. Apa yang terjadi jika tanaman akarnya rusak? Ini jawabannya bukan itu ya. Wait. Miss. Karena belum siap. Ini pertanyaannya apa yang terjadi jika tanaman itu akarnya rusak? Jadi jawabannya ada the plants will die, akan mati. Karena because the root cannot take water from soil. Ya? Harus. Oke? Sudah? Oke, waktu kita sudah habis. Miss mau absen dulu. Nanti kalian lihat di Google Classroom, Miss akan upload. Dan jangan lupa mengerjakan soal di Google Classroom ya. Kerjakan di buku latihan dan upload di Google Classroom ya. Nanti